Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Febri Andini, BP 181081-3019. Bila di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang proposal bisnis kelompok kami. Pada zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak milenial yang senang bergaya dan mengikuti lifestyle orang luar, baik itu barat maupun Korea dan sebagainya. Tidak hanya cara berpakaian, tetapi makanan pun banyak sekali mengikuti makanan khas luar, salah satunya toast. Toast merupakan makanan yang berbahan dasar roti yang kemudian dibakar atau dipanggang. Disajikan dengan bahan lainnya seperti telur, daging, sayur-sayuran, dan bahan lainnya. Toast merupakan usaha yang menjanjikan dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas. Toast ini hadir untuk memberikan gaya baru dalam menikmati toast bread. Dengan konsep simpel dan cita rasa yang khas, toast hadir untuk melengkapi gaya hidup anak milenial yang lebih banyak berbau Korea. Toast dipersiapkan dengan berbagai bahan dasar berkualitas terbaik dan dibuat secara fresh. Dengan hadirnya toast, cita rasa dan berbagai varian minuman yang ditawarkan akan semakin lengkap dan sesuai dengan selera konsumen. Kafe yang terletak strategis di mana para anak muda berlalu lalang akan menjadi daya tarik tersendiri di mana anak milenial zaman sekarang. Akhir-akhir ini, toast sedang menjadi makanan tren di kalangan anak muda yang sering nongkrong di kafe-kafe. Tidak sedikit dari mereka yang memamerkan toast yang mereka beli ke sosial media masing-masing seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya. Karena hal inilah yang membuat tim kami ingin mendirikan sebuah bisnis toast yang sengaja kami targetkan untuk anak-anak muda yang berada di sekeliling daerah perkuliahan. Tidak hanya membatasi cakupan pasar sebatas itu, kami juga menyediakan layanan pesan antar untuk para pembeli yang jaraknya jauh dari tempat usaha kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwan, saya akan menjelaskan tentang konsep mix marketing P4. Sebelum membangun suatu usaha, maka pentingnya sebuah perencanaan dalam setiap tindakan. Kenali bisnis yang akan dijalankan dan membuat visi misi. Hal tersebut dapat mempergunakan konsep mix marketing P4 atau produk, price, place, dan promotion. Pastinya sebelum membangun suatu usaha, hendaknya seseorang bisnismen harus mengetahui informasi dan gambaran produk apa yang akan dijualnya. Sebagai pelaku usaha, kita harus bisa membuat produk atau jasa yang diterima oleh masyarakat. Contohnya, produk yang digandrungi masyarakat kekinian yaitu toast. Toast adalah makanan yang sedang hits di kalangan milenial saat ini. Makanan ini menyajikan menu roti bakar yang dijadikan makanan kekinian dengan perpaduan rasa yang menggugah selera. Toast berbahan dasar roti yang dipanggang dengan isian telur, keju, dan juga daging ataupun bisa disempurnakan dengan sayuran sebagai pelengkapnya. Makanan ini menjadi hits karena melihat banyaknya ketertarikan masyarakat akan makanan kekinian. Ini disebabkan karena masyarakat sering mengidentikan toast sebagai makanan ala-ala K-pop. Tentunya ini pasti akan memunculkan minat atau daya beli masyarakat, tentunya anak-anak muda pecinta makanan Korea. Selanjutnya adalah price. Price atau harga merupakan salah satu hal yang berpengaruh dalam sebuah bisnis. Umumnya konsumen akan menjadikan harga sebagai patokan untuk membandingkan Anda dengan kompetitor, sehingga penting untuk kita menentukan harga yang baik, karena harga akan berpengaruh terhadap penjualan. Di samping itu, tentunya setiap pembisnis harus merencanakan dan mengetahui total ketersediaan dana dan pengembangan sebelum membangun suatu usaha. Ini sejalan dengan penjualan produk atau jasa yang akan dijual, karena modal yang akan kita gunakan bisa mempengaruhi harga jual yang kita berikan. Harusnya seorang pembisnis harus memikirkan secara matang bahan baku atau alat bantu pemasaran serta cara pendistribusian agar usaha yang dijalani berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu place atau tempat usaha. Tempat atau lokasi yang merupakan salah satu faktor penentu bisnis kita. Karenanya pilihlah lokasi yang tepat atau yang pas. Maksudnya pilihlah lokasi yang strategis dan benar. Lokasi yang strategis seperti lokasi yang ramai yang dilalui oleh banyak orang, sehingga calon konsumen tertarik serta mudah untuk menemukan tempat jualan kita. Seperti contoh, penjualan toast yang mengincar mahasiswa UNAN. Maka tempat yang biasa ramai dilewati yaitu di depan kantor BRI atau di wilayah Pasar Baru. Itu menjadi tempat yang strategis agar penjualan kita dapat dilirik oleh mahasiswa ataupun penduduk di sekitar tempat tersebut. Yang terakhir yaitu adalah promotion. Ini dimaksudkan untuk memperkenalkan produk kita kepada masyarakat. Dengan strategi pemasaran yang baik, maka diharapkan penjualan juga akan meningkat. Promotion atau pemasaran pada saat ini terbagi dari dua, yaitu offline dan online. Online yaitu pemasaran yang memanfaatkan sosial media seperti memasangnya di Instagram, Facebook, paid promote, endorsement, dan sebagainya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketika memulai sebuah bisnis atau dalam tahap pengembangan sebuah bisnis, maka ada banyak hal yang perlu kita persiapkan, terutama dengan modal. Setiap jenis modal, baik itu modal pendanaan, modal tenaga kerja, modal peralatan kerja, dan sebagainya, ada satu hal yang paling penting, yaitu modal pendanaan. Karena dari modal pendanaan inilah kita bisa mendapatkan modal tenaga kerja dan modal untuk melengkapi peralatan kerja dan sebagainya. Jadi dari mana saja modal pendanaan dari bisnis Toast House kami ini? Yang pertama, dari modal pribadi, yaitu tim kami yang berencana untuk membangun bisnis Toast House ini ada 4 orang, dan setiap dari 4 orang ini menyumbangkan modal pribadinya sebesar 3 juta rupiah, yang mana 3 juta ini nanti akan dikalikan 4 dan kemudian akan mendapatkan hasil 12 juta rupiah sebagai modal pribadi untuk pengembangan bisnis ini. Kemudian sumber dana kami yang kedua itu berasal dari pinjaman yang diharapkan kami akan mendapatkan sebesar 8 juta rupiah, yang mana nanti total sumber dana kami sebesar 20 juta rupiah untuk memenuhi rencana anggaran biaya yang telah disusun sebelumnya. Baiklah, perkenalkan saya Faras Sabil Utama. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya terkait dengan rancangan usaha dan juga strategi marketing. Baik, di sini ada 6 komponen dari rancangan usaha dan juga strategi marketing yang telah kelompok kami buat. Nah, yang pertama itu dari aspek produk, yakninya produk yang kami jual adalah toast, yang mana merupakan makanan yang sedang hits di kalangan milenial pada saat ini. Nah, makanan ini menyajikan menu roti bakar yang dijadikan makanan kekinian dengan perpaduan rasa yang menggugah selera. Nah, yang kedua itu aspek price atau harga, yang mana harga per bungkus toast yang kami jual yakninya berkisar di antara 18 sampai 20 ribuan. Nah, dan ini harga yang cukup terjangkau di kalangan mahasiswa untuk harga satu bungkus toast. Nah, yang tiga ini adalah aspek promotions atau promosi, yang mana dalam melakukan promosi produk ini, promosi akan dilakukan melalui media sosial atau media online seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp, dan juga media offline dengan media seperti spanduk maupun menyebarkan brosur kepada masyarakat. Nah, pada masa promosi ini akan diberlakukan sistem buy to get one free selama kurang lebih 1 minggu. Nah, aspek selanjutnya ini adalah place atau tempat. Nah, tempat yang kami pilih yakninya di Kota Padang, tepatnya di daerah Pasar Baru, Kampus Unan Limau Manis, karena letaknya yang cukup strategis di kalangan kampus dan juga dijangkau masyarakat atau konsumen, khususnya mahasiswa. Nah, yang selanjutnya adalah target market atau target pasar, yang mana secara umum target pasar dari produk ini adalah menjangkau semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja hingga dewasa. Sementara itu kami memasang target pasar yang khusus daripada produk ini adalah mahasiswa yang berada di daerah Kampus Unan Limau Manis dan sekitarnya. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, masuk kepada pembahasan goals atau harapan omset dan juga profit bisnis kami dalam waktu 6 bulan. Nah, kami menargetkan omset kami dalam waktu 6 bulan ini sebesar 97.200.000 rupiah. Bagaimana kami menargetkan omset sebesar itu adalah dengan cara kami menargetkan dalam sehari itu ada 30 toast atau 30 produk yang terjual. Maka 30 toast tersebut kami tetapkan harganya yang dari 12.000 hingga 20.000 tadi kami ambil nilai tengahnya adalah 18.000. Nah, 18.000 ini kami kalikan 30 toast dan dapatlah hasilnya segini. Nah, hasil ini akan dikalikan sebanyak 30 hari atau sama dengan 1 bulan, yang mana nanti hasil dari pengkalian 1 bulan ini akan kami kalikan lagi menjadi 6 bulan. Dapatlah hasilnya 97.200.000 rupiah. Masuk kepada target profit dalam 6 bulan, kami menargetkan target profit ini sebesar 43.200.000 rupiah. Yang mana di sini kami menghitung dulu total modal satuan yang telah kami jual sebanyak 30 toast. Nah, jadi untuk modal satuan toast itu adalah sebesar 10.000 rupiah. Yang mana 10.000 rupiah ini caranya sama dengan menargetkan omset tadi. 10.000 kami kalikan dengan 30 toast. Kemudian hasilnya kami kalikan lagi menjadi 30 hari atau sama dengan 1 bulan. Nah, hasil dari pengkalian 1 bulan tadi kami kalikan lagi sebanyak 6 bulan. Nah, dapatlah hasilnya seperti ini. Kemudian dari total target omset akan dikurangkan dengan hasil dari pengkalian modal satuan produk. Dan akhirnya dapatlah target profit
sebesar Rp43.200.000. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.